Puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras ya. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda. Ya, Sobat Waras, kali ini kita akan bahas sebuah video yang menarik menurut saya. Pernyataan dari seorang muslim sendiri yang menyadari ini bahwa Arab Saudi ya secara perlahan-lahan telah mengubah aturan agama Islam yang dianut oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi aturan-aturan Islam ini mulai mereka ubah atau mulai mereka singkirkan hal-hal yang menurut mereka sudah kuno, tidak sesuai zaman, dan yang tidak membawa kemajuan tentunya bagi peradaban Arab Saudi saat ini. Saya pengen lihat ya, atau pengen dengar apa tanggapan dari ya kelompok-kelompok Wahabi ya atau kelompok-kelompok Islam di Indonesia mengenai perkara ini. Video ini sangat menarik. Saya akan bagikan kepada Sobat Waras dan saudara silakan memberikan komentar yang waras tentunya. Dan sebelumnya Sobat Waras, saya ya akan menampilkan videonya. Saya memohon terus ya dukungan dari Sobat Waras ya untuk ini ya, saya share dulu ya. Ya. Untuk pembangunan ya rumah ibadah kami yang sedang kami kerjakan ya di pedesaan. Puji Tuhan, proses pembangunan. Ini proses penyekapan sekap ya, tiang slope ya. Ini papan untuk coros tiang-tiang slope sudah dipersiapkan. Pasir juga sudah ada. Ya puji Tuhan, dan bahan besi juga akan kita beli. Uangnya sudah ada, saya sudah ambil 25 juta untuk beli besi, beli semen ya. Dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk pekerjaan Tuhan di pedesaan. Sobat Waras, mohon dukung kami terus ya. Saudara bisa salurkan ya lewat BRI 52 1045 736 532. Kiranya taburan Sobat Waras ini akan berguna untuk pembangunan rumah ibadah kami. Terima kasih semuanya. Kalian semua luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan melihat ya ini sobat ya saya tapi mohon maaf, video ini akan saya perkecil. Kenapa saya perkecil? Karena satu video saya, video reaksi seperti ini membahas tentang video seorang ustadz yang mengatakan bahwa Allah SWT dengan Muhammad itu adalah satu esa, dan dia mengatakan 3 in 1. Video itu akhirnya dihapus, di take down oleh YouTube karena permintaan pemilik video tersebut. Dan saya kalau pelanggaran lagi ya, maka channel Pavel akan dihapus oleh YouTube. Oleh karena itu mohon maaf kalau videonya saya perkecil saja seperti ini. Yang penting suaranya Sobat Waras bisa dengar dan sobat bisa memberikan komentar ya. Dan saya juga heran ya, video-video reaksi tentang umat seberang ini kok mereka kepanasan ya, dan mereka kok menghapus video itu ya, dan saya harus kena teguran dari YouTube ya. Dan kalau terjadi lagi penghapusan video berikutnya, maka channel ini akan tutup. Oleh karena itu saya perkecil videonya. Mohon dengar aja komentar dari Ustadz ini ya. Makanya kemudian hari ini Arab Saudi mengubah pelan-pelan berbagai aturan agama versinya Muhammad bin Abdullah. Ya. Jadi Arab Saudi mengubah pelan-pelan aturan agama, tentunya agama Islam, versi Muhammad ya, versi Muhammad bin Abdul Wahab. Bin Abdul Wahab. Berarti selama ini ya umat muslim yang di Arab Saudi mereka menggunakan aturan-aturan agama Islam versi Muhammad bin Abdul Wahab. Hijab tidak lagi wajib di Arab Saudi. Ya, itu memang fakta. Hijab tidak wajib lagi.
Sedangkan di Indonesia beberapa kelompok mengharuskan hijab dan yang tidak hijab dikata-katai kafir. Saya pertegas ini karena banyak sekali dari kalangan fatayat dan muslimah. Di Saudi hari ini tidak diwajibkan memakai hijab. Dan perempuan Saudi kalau mau keluar negeri tidak harus dengan mahramnya. Perempuan di Saudi hari ini boleh nyetir kendaraan. Perempuan di Saudi hari ini boleh bekerja dan menjadi supir Grab. Muhammad bin Salman kemudian diwawancarai oleh Frontline, bisa disimak di YouTube. Dia mengatakan, saya tidak mengubah ajaran agama, saya mengubah tafsir-tafsir agama. Pada akhirnya mereka sadar bahwa kita semua ini hidup dengan tafsir-tafsir agama. Ya, ini perlu Anda viralkan sobat waras supaya semakin banyak lagi ya yang waras. Berarti selama ini mereka hidup berdasarkan tafsir-tafsir. Lalu kalau nggak tafsir, kalau nggak ditafsir bagaimana dong? Ya kan? Karena umat Islam nggak boleh menafsirkan sendiri. Ada tuntunan-tuntunan tafsir oleh tokoh-tokoh Islam yang sudah ada terlebih dahulu, sahabat-sahabat Nabi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi problem. Tidak boleh mengklaim kebenaran dan kemudian seolah-olah orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Mereka menyadari itu. Padahal Nahdlatul Ulama sejak dulu ya begini ini. Kan yang getol selama ini mengajak untuk kembali kepada Quran dan Sunnah itu kan mereka. Karena mereka pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Jadi nggak usah ngajak-ngajak, kita sudah ada di situ dari sejak dulu. Dan kita tidak pernah gelisah oleh keimanan orang lain, kita tidak pernah gelisah oleh berbagai tafsir-tafsir. Kalau kita hari ini gelisah dengan Wahabi, karena Wahabi berusaha memecah belah dan menggerus dari kalangan Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi tumpuan utama dari negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Pancasila saya jamin akan tumbang. Wah, ini ya. Kalau Nahdlatul Ulama tumbang, saya jamin Pancasila tumbang kata dia. Ya, it's okay lah ya itu ya. Itu masih butuh di pembuktian, ya pembuktian ya. Jangan berpikir ya kalau misalnya Kristen misalnya memberontak, tidak mau lagi bersatu dengan NKRI, apakah kalian jamin juga bahwa Indonesia akan aman, akan masih utuh? Misalnya NTT, Papua, bubar, nggak mau lagi dengan Indonesia, ya mayoritas Kristen, ya tapi menurut saya janganlah ya mengklaim-klaim bahwa seperti itu ya. Buktinya juga saat ini banyak juga ya oknum Nahdlatul Ulama yang baru-baru terjadi ya melarang pembangunan atau tidak memberikan izin pembangunan rumah ibadah, dan itu kan viral. Dan itu mereka adalah Nahdlatul Ulama cabang apa gitu ya. Jadi ya klaim seperti ini masih belum bisa untuk di ya, dan jelas ya bukan hanya Nahdlatul Ulama ya. Kalau Kristen pun ya misalnya ya kantong-kantong Kristen pun sudah tidak mau lagi dengan NKRI, apakah ada jaminan bahwa NKRI masih bersatu? Kan enggak. Ya, sama halnya dengan Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama juga tidak mau lagi dengan NKRI, ya Indonesia pun bubar. Jadi bukan hanya Nahdlatul Ulama saja, cuman ya syukurnya kekristenan ya kita orang-orang yang selalu tunduk kepada pemerintah. Ya, selalu mencintai pemerintah, mendoakan pemerintah. Sama halnya juga dengan Nahdlatul Ulama secara umum. Walaupun ada kelompok-kelompok tertentu yang mudah-mudahan bukan kelompok besar, hanya kelompok-kelompok kecil saja yang sudah tersusupi oleh para ajaran-ajaran yang radikal, ajaran-ajaran yang intoleran seperti itu. Begitu kira-kira Pak Ustadz ya. Sorry, saya memberikan komentar sedikit saja. Ya, begitu. Jadi percayalah. Dan kalau Nahdlatul Ulama tumbang, organisasi-organisasi keagamaan lain juga akan ikut tumbang dan kemudian digerogoti oleh mereka satu persatu, lalu kemudian kita semua akan terlibat dalam konflik-konflik yang tidak berkesudahan. Sama seperti Suriah, sama seperti Somalia, sama seperti Nigeria, sama seperti negara-negara yang hari ini berkonflik karena atas nama agama. Di YouTube saya sering diserang, kenapa sih kok nggak ada habis-habisnya pengetahuannya hanya soal Somalia? Karena saya sudah ke sana. Mengapa sih kok nggak ada habis-habisnya ilmunya hanya soal Nigeria? Karena saya sudah ke sana. Orang-orang seperti kita inilah yang kemudian digerus satu persatu, kemudian direkrut oleh mereka, sehingga apa? Mereka hari ini tidak lepas dari perang. Kalau hari ini mereka menyasar teman-teman dari kalangan Nahdien untuk berusaha direkrut oleh mereka, karena mereka ingin memecah belah di antara tengah-tengah kita.
Supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai negara ini. Mereka mengatasnamakan habaib karena mereka tahu orang-orang Nahdiyin ini takdim setakdim-takdimnya secara luar biasa kepada para habaib. Saya pribadi ditipu oleh habaib berkali-kali tapi masih cium tangan. Ini saya ini. Saking takdimnya. Kenapa? Saya diajari oleh para ulama-ulama sepuh NU dari sejak kecil saya harus hormat kepada dzurriyyahnya Nabi. Sampai sekarang bapak saya ini pedagang besi tua. Ditipu berkali-kali oleh habaib yang menjadi maklar besi tua, tapi masih cium tangan kepada penipunya. Saking takdimnya kita. Karena kita diajari harus menghargai dan menghormati dzurriyyah Nabi. Hari ini apa yang terjadi? Sebagian oknum habaib dipakai untuk menghancurkan NU dari dalam. Padahal yang mengajari untuk menghormati habaib ini adalah ulama-ulama NU. Kita diajari untuk betul-betul takdim kepada para habaib. Tapi sebagian oknum habaib hari ini dipakai oleh orang yang ingin menghancurkan NU dari dalam, lalu menghina ulama-ulama NU. Menghina Gus Dur, dibuta-butakan dan sebagainya. Karena mereka tahu salah satu kelemahan NU adalah para habaib. Dan hari ini kita betul-betul dibius oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan habaib tapi menggerus orang NU satu persatu karena persoalan-persoalan politik. Lalu kemudian politik-politik kekerasan di dalam Islam ini kemudian menjadi masalah. Sehingga apa? Kesannya Islam itu identik dengan kekerasan. Melahirkan Al-Qaeda, melahirkan ISIS, melahirkan Ayman Al-Zawahiri, melahirkan Osama Bin Laden, melahirkan Abu Bakar Ba'asyir, melahirkan Oman Abdurrahman. Ini yang dilahirkan oleh umat Islam hari ini. Melahirkan Muhammad Seyhu, ketuanya Boko Haram. Ini yang dilahirkan oleh kita. Kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus, Imam Ghazali, Jalaluddin Rumi. Tidak melahirkan Ibnu Khaldun berikutnya. Kita tidak lagi melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Kita tidak lagi melahirkan Al-Muqaddimah, Tahafud, Al-Falasifah, Ihya Ulumuddin, Tahafud, At-Tahafud. Kita tidak lagi melahirkan Al-Mujalasa wa Jahirul Ilmi. Kita tidak lagi melahirkan Irsyadul Ibad. Yang kita lahirkan hari ini. Yang kita lahirkan hari ini apa? Ma'alim fil Thoriq, Al-Wala wal Bara, Rizik Sihab, versinya Wahabi. Anies Baswedan. Yang kita lahirkan hari ini Idarat atau Wahush. Ya, Anies Baswedan, Rizik Sihab ya. Yang kita lahirkan hari ini Jahilatul Qordil Isrin. Yang ditulis oleh para ideolog-ideolog yang ingin membawa paksa Islam kepada kepentingan-kepentingan politik berbasis kekerasan. Ini yang kita kenal hari ini. Dan kita hari ini yang kita kenal adalah apa? Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, tapi kerjanya hanya menggunakan metodologi kekerasan. Hari ini umat Islam betul-betul dicekoki dengan mimpi-mimpi hegemoni politik untuk menghomogenisasi seluruh orang negara ini supaya sama dengan dirinya. Inilah kemudian yang mengacak-acak Islam kita. Kepentingan-kepentingan Barat, kepentingan-kepentingan Eropa, kemudian menjadikan Islam, umat Islam sebagai alat bentur antara sesama orang Islam. Umat Islam hanya menjadi boneka-boneka politik, menjadi mainan-mainan politik, untuk kemudian kita bertarung, saling tikam dengan sesama orang Islam. Dan kemudian khawarij modern lahir, menjadi penghasut bahwa umat Islam harus memilih ini. Kalau bukan memilih ini, maka dia bukan orang Islam. Inilah politisasi agama itu terjadi. Karena apa? Karena kita terbuai oleh mimpi-mimpi politik. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan hari ini? Kembalikan kejayaan Islam ini bukan lewat jalur politik. Kembalikan Islam ini kepada ilmu pengetahuan agar Islam betul-betul berjaya seperti masa kejayaan Islam di abad-abad pertengahan. Tapi apakah umat Islam tidak boleh berpolitik? Boleh dan wajib. Supaya ruang-ruang politik ini tidak keluar dari jalur maqasidus syariah. Harus. Orang NU harus berpolitik, haruskah berpolitik? Wajib. Supaya ruang-ruang politik ini tetap berada dalam tatanan sanad keilmuan para ulama, Nahdlatul Ulama. Tetap berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Tetap harus. Orang Magelang apakah boleh berpolitik? Harus. Supaya suara orang Magelang terwakili dalam ruang-ruang politik. Tidak dirugikan secara politik. Yang tidak boleh apa? Politisasi agama. Politik identitas, politik agama boleh. Yang tidak boleh adalah politisasi identitas dan politisasi agama. Makanya Kiai Yusuf harus berpolitik. Harus masuk ke dalam firqah-firqah politik supaya apa? Supaya suara kita ini terwakili.
supaya ajaran-ajaran ulama kita itu tidak keluar, betul-betul ruang politik kita tidak keluar dari berbagai. Ya, itulah ya sebagian. Ya, saya nggak usah lagi putar semuanya karena itu sudah menyangkut mereka ya. Ya, sama ya halnya dengan orang Kristen. Orang Kristen ya wajib ikut dalam kontestasi politik. Tapi jangan sampai ada orang yang mengatasnamakan forum ya, suara pendeta. Apa? Forum pendeta. Apa? Forum pendeta Indonesia apakah itu? Kok tiba-tiba mendukung Anies Baswedan? Gak usah lah bawa gelar-gelar pendeta, ya. Lalu dipolitisasi gelar pendeta itu. Biarkanlah gelar pendeta itu untuk membimbing, membina umat, ya, untuk semakin mengenal Tuhan, mengabdi kepada negara, ya kan, supaya mendukung NKRI, mendukung toleransi di NKRI, mendukung supaya pemerintah bekerja dengan baik. Jangan sampai kita sebagai para pendeta ikut-ikut dalam politik-politik praktis yang akhirnya yang nggak urus jemaat lagi, tapi ngurusnya politik, ya. Dan gara-gara politik itu ya jemaat akhirnya bubar. Ya, jadi kita sama halnya dengan orang Kristen harus ikut dalam konsentrasi politik, tapi jangan menjadikan agama ya sebagai dipolitisasi untuk mengambil keuntungan, dan itu tentu akan mencoreng ya kekristenan kita. Ketika Anda mulai menggaung-gaungkan Anda Kristen ya, mempolitisasi agama, lalu tiba-tiba Anda menjadi dan Anda korupsi, nah itu kan memalukan ya. Perjalanlah politik ya, boleh-boleh politik yang bagus, karena politik itu enggak jahat. Politik itu netral sebenarnya. Cuman orang-orangnya yang jahat, sehingga ya politik itu terlihat jahat ya, begitu ya. Oke sobat waras, begitu dulu video singkat yang dapat saya tampilkan. Silakan Anda berkomentar. Arab Saudi benar-benar sudah berubah dan perlahan-lahan mengubah ya aturan-aturan Islam yang dibawakan atau yang dicetus oleh Muhammad bin siapa tadi namanya itu, Abdul Wahab ya. Saya nggak tahu Indonesia ini apakah juga ada yang mengikuti aturan-aturan Muhammad Abdul Wahab ya. Ya kalau ada ya segeralah Anda juga berbenah diri dan ikutlah, jadilah Islam tapi jangan jadi Arab ya. Jadilah Islam dan jadilah Islam Nusantara yang mencintai NKRI, yang mendukung NKRI, jangan jadi kadrun yang memecah belah bangsa. Oke, salam waras, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Salam waras dan bye-bye, shalom.